Halo Wandering Soul semuanya, apa kabar? Kita ketemu lagi di Pilih Kartu Berbahasa Indonesia. Jadi topik kita kali ini adalah apa yang akan membaik dalam kehidupan kalian di tahun 2025. Jadi sebelumnya aku sudah posting tentang karir dan keuangan di tahun 2025. Dan pembacaan hari ini akan bersifat lebih general ya, jadi mencakup seluruh aspek kehidupan kalian secara umum, apa yang akan membaik, apa yang akan improve dibanding tahun 2024. Oke. Jadi hari ini aku cuma siapkan 2 file aja karena aku ngerasanya akhir-akhir ini itu kalau aku bikin pilih kartu ya, um, antara PAL 1 dan PAL lainnya itu agak sedikit mirip-mirip. Jadi mungkin energi kolektif ini memang agak mirip-mirip ya belakangan ini. Jadi aku bikin 2 PAL aja. Oke. Tapi kalau misalnya karena ini tetap bersifat general reading, jadi mungkin gak akan 100% resonate buat semuanya. Kalau kalian ingin pembacaan yang lebih detail, yang lebih khusus, boleh hubungi aku di kontak aku di bawah di description box. Oke. Jadi kita mulai aja, silakan pilih mau pilih PAL 1 atau PAL 2, ikutin intuisi kalian ya. Jadi PAL mana yang pertama menarik intuisi kalian, ya, mungkin itu PAL untuk kalian. Oke. Jadi timestampnya seperti biasa ada di description box dan juga di comment section. Jadi kalian bisa langsung klik ke PAL yang sudah kalian pilih. Halo Wandering Soul semua yang memilih PAL 1 atau Tarot of the Divine. Ini akan menjadi pembacaan general tentang apa yang akan membaik untuk kalian, apa yang akan membaik dalam kehidupan kalian di tahun 2025 ya. Jadi aku nggak akan membahas secara khusus tentang cinta atau karir atau keuangan. Aku sudah upload sebelumnya, aku sudah upload pilih kartu tentang karir dan keuangan kalian di tahun 2025. Silahkan dicek ya di channelku. Dan ini akan lebih bersifat secara umum ya, jadi mencakup seluruh aspek kehidupan kalian. Nah, sebelum kita mulai dengan tarotnya, aku mau lihat dulu ada pesan apa dari Angel Answer Oracle buat kalian untuk tahun 2025. Jadi God Spirit Universe, Angels and Ancestor of File number 1, buat yang memilih file nomor 1, kira-kira apa pesan semesta untuk kehidupan, apa yang akan membaik dalam kehidupan mereka di tahun 2025. Aku hampir ngomong tahun 2021, jadi nggak tahu apakah itu random atau mungkin beberapa orang yang memilih file ini mungkin tahun 2021 tuh mempunyai arti khusus bagi kalian ya. Atau apa yang akan terjadi di tahun 2025 ini ada hubungan dengan apa yang terjadi dalam hidup kalian di tahun 2021 mungkin ya. Coba kita lihat ada pesan apa dari Angel and Oracle untuk kehidupan kalian di tahun 2025. Aku hampir ngomong 2021 lagi. Apa yang akan membaik di kehidupan PAL 1 di tahun 2025? Secara umum, apa yang akan membaik di kehidupan? Ini romance agak malu-malu ngintip. Jadi mungkin sebagian dari kalian akan bertemu soulmate, ini bisa percintaan, rasanya sih percintaan lebih kuat. Jadi mungkin yang single ya, mungkin bisa bertemu seseorang yang berpotensi akan menjadi soulmate kalian. Atau ini juga bisa berarti persahabatan ya untuk tapi aku rasa sih ini lebih ke romance karena ditulis jelas-jelas di sini romance. Dan ini juga mau dipesenin kalau misalnya kalian akan lebih mencintai diri sendiri di tahun 2025 nanti. Mungkin akan ada proses dari sekarang sampai tahun 2025 nanti. Ada peristiwa-peristiwa yang akan membuat kalian semakin sadar perlunya mencintai diri sendiri, perlunya keselarasan antara mungkin dua kutub di dalam diri kalian ya. Jadi mungkin setiap orang kan di dalam dirinya tuh pasti ada pertentangan antara satu sisi dengan sisi lainnya. Nah, ini akan semakin harmonis di tahun 2025 dan mungkin ini juga akan mengundang lebih banyak berkah dan
lebih banyak orang baru ke dalam hidup kalian yang berpotensi menjadi percintaan ya. Kita lihat ini yang terbang. Oke, no. Nanti kita lihat dengan tarot ya apa. Tapi bottom of the deck-nya not the right time. Let go. The situation will improve. Ya, ini jadi sebenarnya ini yang jadi topik reading kita kali ini. Jadi bacaan kita sebenarnya ini apa yang membaik di tahun 2025. Kalau no ini, aku merasanya ini kayak seperti dan not the right time ya. Ini kayak seperti rejection, penolakan is protection atau perlindungan. Jadi kadang-kadang kita itu menginginkan sesuatu, sangat menginginkan sesuatu dan kita bertanya kapan, bisa juga ada hubungan dengan jodoh ini ya. Tapi kadang-kadang kita nggak dikasih karena mungkin saatnya belum tepat, mungkin kalau kita dikasih apa yang kita mau sekarang atau nanti di tahun 2025 mungkin kalian ada target tahun maksudnya bulan kapan kalian ingin meraih sesuatu yang kalian idam-idamkan itu, mungkin timingnya belum pas ya. Jadi karena situasi dunia dan faktor eksternal juga sangat menentukan. Jadi mungkin kalian ini dilindungi oleh semesta. Percaya aja kalau kalian itu dilindungi oleh semesta. Dan kalau tahun depan misalnya kalian pasang target di bulan berapa itu harus mencapai sesuatu atau meraih sesuatu tapi belum juga bisa, berarti itu kalian harus menunggu sebentar lagi ya. Ini juga bisa berarti blessing in disguise ya. Jadi no, kalau misalnya kalian misalnya contoh aja, kalian ngelamar kerja nggak dapet, tapi mungkin dalam diri kalian tuh kalian udah tahu kalau kerjaan yang kalian lamar tuh sebenarnya nggak gitu serak di hati kalian ya. Jadi kalian tuh kayak disuruh mungkin mencari arah lain atau mungkin lebih introspeksi diri tentang karir apa atau pekerjaan apa yang sebenarnya kalian mau ya. Sorry ada gangguan sedikit, nah mama aku lagi batuk-batuk. Ada pesan satu lagi, cuman aku ke distract jadi lupa. Not the right time, let go, the situation will improve. Ini juga kayaknya dipesenin jangan tergesa-gesa untuk ngambil keputusannya karena situasi masih bisa berubah. Jadi kalau kalian misalnya mentok ada situasi, jadi kalau misalnya ada kalian mengalami situasi ya mentok dan kalian berpikir mau ngambil keputusan karena kalian mungkin sudah panik gitu ya. Aduh ini gimana jalan keluarnya, mungkin aku harus mengambil tindakan ini. Jangan buru-buru dulu, terutama kalau nurani kalian atau hati kecil kalian bilang jangan, tunggu dulu, kita lihat situasinya gimana. Oke? Karena situasinya akan membaik. Jadi kalian gak usah action gitu ya, tapi juga ada memasrahkan diri sama semesta supaya menunggu bahwa tahun 2025 akan ada perbaikan, akan ada improvement. Jadi jangan ambil keputusan yang gegabah dulu, oke? Dikasih tahu lagi no, ada sesuatu ini in the near future, forgiveness. Jadi jangan merasa kalau aku itu harus berbuat sesuatu, aku harus cepat-cepat mencapai ini atau menyelesaikan ini, aku harus begini, aku harus begitu. Jangan panik ya, jangan panik karena tahun 2025 nanti pelan-pelan situasinya akan semakin jelas, akan membaik. Jadi kalau kalian buru-buru ambil keputusan atau buru-buru ambil tindakan yang hati kecil kalian tuh sebenarnya udah bilang jangan, tunggu dulu gitu, itu kalau kalian bandel, jadi kalau kalian melawan
suara kecil dalam hati kalian yang buru-buru ngambil tindakan sebelum wait and see gitu ya, nanti kalian akan nyesel gitu ya. Oke, jadi coba kita lihat sekarang tarotnya ya, apa yang akan membaik dalam hidup Wandering Souls yang memilih PAL 1. Apa yang akan membaik di tahun 2025 bagi Wandering Soul yang memilih PAL 1? What situation will improve for them? Tuh kan, aku baru split decknya, keluar lagi Two of Cups, romance. Ini juga kayaknya mau diingetin buat kalian yang ngebet pengen cari pacar atau ngebet pengen punya someone gitu ya. Mungkin evaluasi diri dulu. Pertama, apakah kalian siap? Karena pacaran ya oke lah, pacaran kalau masih muda mencoba-coba dulu ya. Tapi jangan keburu ngambil keputusan serius kayak mau kawin gitu ya. Kawin itu kalau kalian sama orang ini nggak bener-bener jiwanya itu nyambung, chemistry-nya nyambung, tapi kalian cuma buru-buru mau nikah karena terdesak usia, atau mungkin sebagian dari kalian pengen security, kayak pengen ada orang di samping kalian gitu yang selalu siap menolong, itu mungkin kayak ditunda dulu ya, ditunda dulu karena situation will improve. Mungkin bagi beberapa orang di antara kalian tuh ada yang lagi mengalami kesusahan dan kalian berpikir merit itu jawabannya. Jangan begitu ya. Jangan begitu. Jadi kalau kalian mungkin lagi kesepian atau kalian pengen cari pelarian atau mungkin masalah keuangan, terus kalian kayak maksa untuk mengawini seseorang atau pacaran sama seseorang. Mungkin bagi kalian yang sudah punya hubungan sama seseorang tapi belum benar-benar kayak mungkin masih baru PDKT atau masih pacarannya belum lama, belum benar-benar kenal orang ini, tapi karena kalian tuh merasa terdesak, mungkin pengen buru-buru kawin supaya sekedar ada orang yang bisa dijadikan topangan gitu buat kalian, atau karena kalian tuh pelarian dari masalah keluarga atau kesulitan keluarga. Itu jangan ya, jangan buru-buru. Oke, sorry aku kebanyakan ngoceh. Jadi apa yang akan membaik di kehidupan PAL nomor 1 di tahun 2025? Please God, Ancestor, Spirit Guides. Apa yang akan membaik di kehidupan PAL nomor 1 di tahun 2025? Situasi yang akan membaik buat mereka di tahun 2025, mulai dari situasi eksternal dulu. Situasi eksternal, apa yang akan baik buat PAL 1 di tahun 2025? Apa yang akan baik buat PAL 1 di tahun 2025? Eksternal, kehidupan eksternal. Ini hampir lompat ya. Apa yang akan baik di kehidupan eksternal PAL 1 tahun 2025? Apa yang akan baik di kehidupan PAL nomor 1 di tahun 2025, please? Yang akan membaik. Oke. Oke, jadi ini kartu utamanya. Oh, kita ada kebanyakan ya. Ini aku nggak ambil mungkin ya. Coba kita lihat dulu ini ya. Oh, Five of Swords, The Star, Hierophant kebalik, lurus. Sekali lagi, aku nggak yakin. Ya, jadi kayaknya sih beberapa di antara mungkin banyak juga di antara kalian ya, yang kita ada Page of Wands juga di sini, yang pengen kayak kabur dari satu situasi.
Aku nggak tahu umur kalian berapa ya, tapi mungkin di keluarga kalian atau di pekerjaan atau dimanapun kalian menghabiskan sebagian besar waktu kalian, itu kalian selalu merasa seperti korban ya. Jadi merasa dikhianati. Tapi kartu ini mau bilang ya, kalau kita nggak bisa ngontrol orang lain. Jadi kalau kalian sedikit-sedikit ribut sama orang, terus kalian peka, trigger, sensi gitu ya, itu mungkin harus dikurangi. Jangan karena pertengkaran kayak remeh kayak gitu, atau mungkin orang gosipin kalian di belakang, itu kalian jadi kayak putus asa terus mau ngambil tindakan drastis gitu loh. Bukan berarti mengecilkan persoalan kalian ya, bukan berarti mengecilkan masalah kalian sama orang lain, karena memang orang-orang tuh ada yang toksik. Orang tua bisa toksik banget, pekerjaan bos bisa toksik banget. Tapi gini, perasaan kalian valid ya. Aku nggak bilang kalau kalian nggak boleh sedih, nggak boleh marah, nggak boleh kecewa. Tapi mungkin belajar stand up for yourself ya. Belajar kayak, aku jadi pengen tahu nih kartu-kartu ini apa. Wow ya. Jadi banyak di antara kalian itu yang kebanyakan mikir, tapi ada juga di antara kalian yang mungkin situasinya memang parah ya. Jadi mungkin ini ada yang mengalami kesulitan keuangan, mungkin ada yang mengalami konflik, harus memilih antara dua pilihan, ada yang berada dalam situasi keluarga atau pekerjaan yang istilahnya berdarah-darah gitu ya, maksudnya udah nggak tahan lagi lah, mungkin kalian udah nggak tahan lagi ya. Tapi di sini dibilang no, ini juga bisa berarti kalian harus stand up for yourself, berani bicara kalau diperlakukan nggak adil, atau kalau ada yang ngegosipin, ada yang nyinyir, kalian harus berani speak up. Oke? Kalau kalian merasa mungkin kalian tuh orangnya mungkin misalnya nih di pekerjaan kalian nggak berani speak up sama bos karena kalian butuh pekerjaan itu ya, kalian mungkin punya tanggungan, nanggung adik-adik atau mungkin nanggung keluarga gitu ya, dan kalian tuh kayak seperti tiap hari tuh kayak seperti dibakar karena kalian nggak kayak seperti stuck gitu, nggak ada jalan keluar ya, nggak ada jalan keluar. Itu gini, The Star ini mau bilang harapan kalian akan terkabul di tahun 2025. Itu selaras dengan ini. Makanya kalian disuruh nunggu ya, kalian disuruh nunggu. Situasi saat ini mungkin kalian merasanya lagi, aduh aku udah gak tahan banget, aku mau keluar, atau aku mau merit aja supaya nggak tinggal sama orang tua yang toksik. Jangan ngambil tindakan sedrastis itu, karena semesta udah menyiapkan sesuatu yang lebih baik ya. Mungkin pekerjaan baru nanti datang, mungkin kesempatan baru nanti datang, ada page of wands, kesempatan buat bertualang, kesempatan untuk kalian akhirnya bisa bebas melakukan apa yang sejak dulu kalian mau. Kalian bisa bukan mandiri ya, tapi kalian bisa mungkin diberi kesempatan, peluang yang memberikan lebih banyak kebebasan untuk explore apa yang kalian senangi gitu ya. Jadi doamu, penderitaanmu sudah didengar Tuhan. Ini kartu ini ada ceritanya. Jadi aku udah baca dongengnya. Jadi ini ceritanya ada kakak beradik.
dan mereka itu diperlakukan kejam sama ibu tiri mereka ya. Terus mereka suatu hari berjalan-jalan di hutan dan ibu tiri mereka itu jahat, jadi dia penyihir. Nah terus kakaknya si anak perempuan ini haus, terus ada sungai. Nah sungainya dimantrai sama si ibu tiri, kalau siapapun yang minum air sungai ini akan jadi serigala, macan. Nah si anak perempuan ini adiknya tahu, jadi setiap kali ada sungai dia dengar bisikan sungai, dia bilang, kak jangan minum, nanti kamu jadi macan, nanti kamu jadi serigala, kamu akan makan aku. Abangnya nurut sampai dia ausnya udah gak tahan lagi. Air sungai ketiga, di situ ada bisikan, yang minum air sungai ini akan jadi anak apa ya, anak rusa. Anak rusa di sini sih domba ya, tapi kurang lebih ceritanya kayak gitu, anak rusa lah. Nah tapi si anak perempuan ini berusaha ngingetin abangnya lagi, tapi abangnya udah keburu minum jadi anak rusa. Nah dia jadi ini kan, jadi kisahnya malang lah, tapi ada harapan. Jadi di dalam dongeng itu kemudian anak rusa ini dia kayak seperti main-main, terus ada raja yang lagi berburu, terus raja ini ngejar sama rombongannya, ngejar si anak rusa, ketemu anak perempuan nih, dan anak perempuan ini akhirnya menikah dengan si raja, dan si anak rusanya ikut dibawa juga gitu. Ceritanya panjang sih, ibu tirinya masih mencoba menghancurkan hidup mereka, tapi akhirnya happy ending gitu ya. Jadi jangan putus asa, jangan berhenti berharap. Mungkin kalian merasa seperti anak tiri, atau merasa diperlakukan gak adil gitu ya, digosipin, dijahatin, ditusuk dari belakang dan sebagainya. Tapi jangan gara-gara itu, oke lah, sah-sah aja kalian mau keluar, mau cari pekerjaan baru, boleh cari. Tapi maksudnya gini, kalau misalnya kalian ada di kantor yang toksik gitu ya, atau yang pekerjaannya kalian gak suka banget, atau kalian dibayarnya kecil, kerjaannya berat, terus kalian cari-cari kerjaan nih. Nah karena saking putus asanya, kalian main samber aja kerjaan yang misalnya bilang oke, we will hire you gitu ya, tapi hati kecil kalian bilang kayaknya kerjaan ini juga gak lebih baik deh, kayak ada suara hati yang mencoba memperingatkan gitu. Jadi kalau kalian ambil kerjaan itu, kalian bukannya kayak bebas, tapi malah dari kandang macan masuk ke kandang buaya gitu ya. Jadi sama aja gitu. Ya jadi timing itu penting. Dan ini Page of Wands mau bilang nanti akan ada keadaan tuh akan improve ya. Tuhan itu sudah dengar doa kalian, Tuhan itu sedang merencanakan sesuatu, jadi let go, lepaskan keadaan situasi yang memburuk ini, kalian bawa dalam doa, bawa dalam doa terus, doa. Tuhan saya udah gak tahan, Tuhan saya udah gak tahan, tolong berikan peluang bagi saya. Dan akan ada peluang yang menyenangkan, lebih menyenangkan buat kalian, bikin kalian rasanya lebih hidup, kayak lahir baru gitu lah ya. Situation will improve ya. Ya nanti kalian kayak ada bintang gitu, dikabulkan doa kalian gitu ya. Aku mau clarify Hierophant ini apa ya? Ya bottom of the decknya by the way 6 of Coins. Jadi di sini juga dibilang kalau di tahun 2025 kalian tetap ini nggak jadi bitter ya, nggak jadi getir, tapi kalian tetap suka menolong. Jika kalian terpanggil untuk berbagi sama mungkin orang-orang yang kekurangan, atau mungkin literally secara harfiah berbagi dengan binatang, kasih makan kucing yang kelaparan di jalan dan sebagainya, itu setiap perbuatan baik kalian sekecil apapun Tuhan melihat dan akan dibalas ya, akan dibalas. See the Magician, ini ada ibu peri. Jadi ada ibu peri yang akan mengubah kalian jadi Cinderella gitu ya. Strength ya, sabar. Ini juga dibilang lagi, kalau misalnya kalian ditindas, belajar bilang no. Latihan. Belajar bilang no tuh gak gampang ya, strength. Perlu banyak latihan. Tapi belajar bilang no, setidaknya sampai kalian dapet yang lebih baik.
sampai kalian dapat jalan keluar, bertahan, bilang no. Oke? Sama lindungi aset-aset kalian ya. Jadi kalau misalnya ada orang tua kalian yang suka morotin duit, dan morotinnya bukan hal-hal yang esensial, kayak seperti kan ada orang tua yang kayak kalau anaknya udah kerja, kasih duitnya ke mama, kasih duitnya ke papa, terus mereka hambur-hamburin. Nah itu kalian harus kayak pinter-pinter ngelola keuangan, kalau bisa buka rekening sendiri ya. Aku mau clarify the Hierophant. Jadi intinya jangan gegabah. Ini romance juga bisa berarti menemukan pekerjaan yang tepat, kayak seperti dapat bintang jatuh gitulah. Jadi bintang jatuhnya ditunggu ya, bintang jatuhnya ditunggu, jangan buru-buru ngabur dari situasi yang sulit, karena takutnya nanti dari kandang macan masuk ke kandang buaya. Belajar bilang no di kalau misalnya biasanya kalian yes man, yes ma'am gitu terus, belajar bilang no, oke? Dan yang penting, yang paling penting, minta bantuan Tuhan, minta bantuan semesta, oke? Minta bantuan semesta supaya kamu bisa lebih cuek ya. Ada Four of Wands, Page of Coins. Ya, ada kesempatan baru, ada orang baru yang lebih baik, mungkin ketemu jodoh kalau kalian bersabar dan bertahan ya, jangan putus asa. Clarify the Hierophant, apa yang membaik untuk file nomor 1 tahun 2025, kenapa Hierophant? Sebenarnya Hierophant tadi jatuhnya terbalik. Kalau terbalik berarti itu mendobrak tradisi ya. Jadi beberapa dari kalian ini mungkin orangnya unik. Mungkin kalian itu mempunyai talenta. Biasanya orang yang talenta, orang yang cantik, orang yang unik, orang yang pinter, itu orang ngiri dan dimusuhin ya. Nah kalian itu mungkin unik ya, memiliki keunikan, memiliki talenta yang gak biasa. Karena Hierophant itu umumnya artinya itu adalah ngikutin aturan ya, ngikutin apa yang ada gitulah, yang sudah turun temurun. Ini juga bisa berarti ancestor ya, leluhur. Jadi kalau kalian itu misalnya nih, kalian, keluarga kalian pengen kalian jadi dokter kan, atau jadi apa gitulah, karena leluhur kalian itu mungkin dulunya terhormat, statusnya tinggi, jadi kalian itu diminta untuk live up to your parents expectation, memenuhi ekspektasi orang tua, membanggakan leluhur. Tapi kalian sebenarnya pengen sesuatu yang lain, yang sesuai dengan jiwa kalian. Kalian mungkin berjiwa petualang, kalian gak suka diatur-atur. Dan the Hierophant in the verse ini bilang, kayak seolah-olah bilang, ya itu memang tujuan, maksudnya semesta memang lagi bukain jalan ke arah sana supaya kamu bisa jadi dirimu sendiri dan gak diatur-atur orang lain ya. Waduh. Ten of Swords in the bukan Ten of Swords in reverse, Ten of Swords, iya bener. Jadi banyak diantara kalian ini yang gak sanggup memenuhi ekspektasi orang tua atau keluarga, atau ngikutin arus. Kayak ibaratnya gini, kalian tuh jiwa yang bebas, terus disuruh kerja kantoran. Kayak mungkin setiap hari, aduh kupingku denging nih sebelah kiri. Kayak setiap hari Senin tuh rasanya kayak mau udahan gitu. Karena aku pernah ngerasain. Sampai sekarang aku masih belum tahu, karena aku keluar dari kerjaan, situasinya juga nggak membaik. Jadi solusinya itu juga, ya waktu itu aku terburu-buru gitu ya, gegabah. Jadi
solusinya itu adalah, maksudnya gini, kalian tuh orang yang unik dan Tuhan semesta lagi mencoba bukain jalan yang unik buat kalian, atau membawakan orang atau jodoh yang tepat buat kalian. Kalau misalnya kalian keburu mau merit atau apa karena alasan yang gak benar-benar karena cinta atau chemistry, itu semesta mau bilang there is something better yang akan membuat kalian bisa jadi diri sendiri dan terlepas dari situasi ini. Situasi dimana kalian itu kayak seperti digurui gitu ya, atau dikontrol sama orang tua atau orang yang kalian hormati, istilahnya orang yang kalian pandang sebagai seseorang yang bijaksana. Tapi kalau itu manusia, karena Hierophant kan manusia, dia tuh cuman kayak seperti apa yang dia tahu aja, kebijaksanaannya dari pengalaman dia sendiri. Tapi mungkin kamu beda lagi, kamu diciptakan berbeda. Kamu tidak diciptakan mengikuti jejak leluhur kamu atau jejak keluarga kamu, enggak. Kamu ada misi jiwa sendiri gitu. Oke? Ya, jadi kamu ini sebenarnya orang yang berjiwa petualang, berjiwa bebas. Bottom of the deck, King of Swords. Jadi ada mungkin sosok ayah atau sosok ibu yang maskulin, atau entah siapa ya, yang kalian pandang sebagai panutan. Dan mereka tuh orangnya sangat logika ya, mereka ngikutin yang logis aja. Jadi misalnya soal cari duit, paling cepet ya kerja sama orang, jangan bisnis sendiri, jangan aneh-aneh lah. King of Swords itu orangnya nggak suka aneh-aneh, yang logika aja. Tapi kalian tuh beda ya. Jadi mau soal jodoh, mau soal karir, kalian tuh beda. Dan Tuhan lagi nyiapin lingkungan yang tepat untuk kalian, orang yang tepat untuk kalian. Itu yang bakal improve. Tapi kalian gak boleh kayak buru-buru gitu ya. Kalian jangan ambil keputusan karena desperate. Okay? In the near future ada harapan ini. Forgiveness ini mungkin kayak seperti kalau kalian merasa bersalah karena berbeda dari ekspektasi orang tua, maafkan dirimu sendiri. Karena sebenarnya itu bukan kesalahan kamu. Kamu memang ditakdirkan untuk jadi berbeda. Kamu tidak ditakdirkan untuk ngikut arus. Dan maafkan orang tua kamu yang udah bikin kamu merasa terperangkap dalam situasi yang gak enak ini. Karena mereka mereka tuh sebenarnya pengen menginginkan kebaikan untuk kamu, tapi mereka justru caranya salah gitu loh. Jadi maafkan orang tuamu ya. It's up to you ya. Unlikely ini kayaknya lebih ke, kayaknya nggak mungkin deh kamu nggak mungkin kamu nggak mungkin jadi orang yang biasa-biasa aja atau seperti yang diharapkan orang tua kamu. Oke? Ya, Six of Swords, kalian perlu atau di sini kayak ya, ini sama kayak situation will improve. Dari laut yang berombak, kalian akan menuju ke perairan yang lebih tenang ya. Six of Swords ini kalian harus benar-benar ini juga, kalau bisa ambil waktu untuk merenung sendirian, menjauh dari semua orang, tanya sama diri sendiri apa yang kamu inginkan. Ini juga bisa berarti kalian akan mungkin ada sosok yang akan membawa kalian keluar dari situasi pelik ini. Five of Swords. Dari Five of Swords ini air yang keruh, air yang bergolak, kalian akan mungkin sosok King of Swords ini justru ya yang jadi penolong kalian, yang akan membawa kalian ke air yang lebih tenang. The Devil, Nine of Coins, Ace of Cups. Jadi apa yang ini kayaknya mau ditegesin lagi, apa yang kalian
apapun yang kalian anggap sebagai jalan keluar saat ini, kayak semacam pelarian atau godaan untuk melakukan sesuatu hanya karena kamu marah, hanya karena kamu putus asa, itu hati-hati ya, hati-hati jangan sampai karena godaan dari emosi kalian mengambil keputusan yang gegabah dan akhirnya terjerumus ke kesulitan yang lebih besar. Oke? Karena situasi akan improve. Ada pesan tambahan untuk para satu? Adakah pesan tambahan untuk para satu? Apa yang akan membaik di tahun 2025? Yang akan membaik di tahun 2025? Yang akan membaik di tahun dead keluar lagi. Oke, sampai sini aja tarotnya. Ace of Cups, bolak-balik keluarnya itu. Ace of Cups. Ada seseorang yang akan menyatakan cinta atau seseorang yang akan memberi kalian kasih sayang yang selama ini kalian gak dapatkan dari situasi kalian ya. Seven of Swords. Apa yang akan membaik? Ini aku lihatnya rubah, ini seperti cerdik ya. Jadi dia itu ini bisa dua arti. Bisa berarti kalian karena panik, karena bukan panik, jadi kayak udah putus asa, udah pengen lari dari kesulitan, kalian mengambil jalan pintas. Lagi-lagi dibilang jangan, wait for divine timing ya. Yang kedua, kalian juga harus bisa cerdik ya. Kalau kalian dijahatin, nah kalian harus hati-hati sama orang-orang sekitar kalian. Jangan naif, jangan lugu, jangan polos, oke? Mungkin ini juga mau dikasih tahu kalau tahun 2025 kalian itu akan lebih improve dalam hal kalian lebih berpengalaman dalam menghadapi orang-orang yang sulit ya. Dalam menghadapi orang-orang yang sok kuasa, kalian akan lebih berpengalaman dan ini akan membantu kalian, oke? Jadi kadang-kadang kita ditempatkan dalam kesulitan supaya kita jadi pinter, supaya kita jadi cerdik gitu ya. That coba aku mau clarify apa ini that. Bukan aroma. Atmosfer romansnya kencang buat tahun 2025 ya. Jadi buat kalian yang single, mungkin kalian akan ketemu jodoh. Clarify that please. Clarify that. Four of Cups. Ini mau diajarin ya. Ini Kaisar, dia lebih suka sama burung-burung dari emas, tapi burung yang di luar dia nggak mau. Padahal itu burung yang di luar burung hidup, bukan burung palsu, bisa nyanyi ya. Jadi mungkin kalian akan death ini, kalian akan meninggalkan pemikiran kalau harta, uang, posisi, kedudukan, hal-hal yang kayak seperti bersifat materi itu nggak membawa kebahagiaan. Dan kalian mungkin dengan death ini ya, kalian akan berubah pikiran tentang suatu situasi. Jadi kalian akan kayak misalnya gini, kalian takut untuk mungkin pindah kerja atau ganti karier. Mungkin kalian takut karena kalian masih terpaku pada materi, tapi itu membuat kalian merasa gak bahagia, gak tahu arti kebahagiaan sebenarnya. Jadi kalian akan mengambil jalan yang baru, mengikuti suara hati ya, mengikuti suara hati. Dan itu gak gampang, itu kayak seperti kalian kayak pelan-pelan berubah jadi orang lain, atau pemikiran kalian tentang suatu hal itu yang menakutkan mungkin. Kalian mungkin mikir wah kalau aku keluar ini bagaimana, kalau aku pindah ganti karir bagaimana,
kalian ketakutan sendiri kayak seperti ada momok gitu ya. Tapi tahun 2025 kalian akan lebih sadar kalau kalian tuh berbeda, dan jalan hidup kalian gak sama dengan orang lain, dan kalian akan terima itu. Kalian akan terima itu meskipun rasanya menakutkan. Kalian akan jadi begitu ada kesempatan dari semesta, ini loh jodoh kamu, ini loh peluang yang akan membebaskan kamu, membuat kamu lebih happy, membuat kamu lebih senang. Itu sebenarnya sesuatu yang awalnya kamu takuti. Jadi kamu takut keluar dari pekerjaan, kamu takut berganti karier gitu. Tapi sebenarnya itu justru akan membebaskan kalian gitu ya, akan membuat kalian lebih bahagia. Tapi sekali lagi, itu terjadinya divine timing. Jadi kalau misalnya nih, lagi-lagi aku bilang, kalau misalnya kantor kalian toksik, terus kalian kayak ambil sebarang kerjaan meskipun hati kalian gak di situ, cuman karena pengen keluar dari kantor yang toksik itu, atau kalian married sama orang yang baru kenal sebulan atau gimana supaya kalian bisa keluar dari rumah orang tua, itu bukan divine timing, itu bukan arahan semesta ya. Tapi arahan semesta itu adalah sesuatu yang gak kamu duga-duga, sesuatu yang misterius gitu ya. Jadi wait for divine timing, wait for unexpected blessing. Don't be afraid to be different. Don't be afraid to be different. Jadi peluang atau jodoh yang kamu nantikan itu akan sama sekali berbeda dengan apa yang kamu pikir sekarang. Kamu pikir merit atau pindah ke perusahaan lain itu jawabannya. Tapi enggak, jawabannya itu sama sekali berbeda. Jodoh yang kamu pikir, mungkin kamu membayangkan jodoh yang ganteng, kaya, cantik, kaya, tapi akhirnya kamu ngeliat, oh rupanya jodoh aku lebih bahagia sama orang yang biasa-biasa aja. Padahal tadinya kamu takut, aduh jangan sampai aku dapet jodoh yang miskin. Mungkin gak miskin, tapi biasa-biasa aja. Tapi ternyata di tahun 2025 nanti kalian akan dipertemukan dengan, kalau kalian mau sabar, kalian akan dipertemukan dengan orang pekerjaan yang tadinya kamu pikir gak mungkin tapi ternyata tepat. Oke. Pesan terakhir, apa yang improve untuk file nomor 2 tahun 2025? Ya, kalian dibayangin kayak udah ini sendiri, udah kayak bikin asumsi sendiri, kayak nurutin orang tua, aduh jangan kawin sama orang yang biasa-biasa aja, cari orang kaya dan sebagainya ya. Jangan. Kalian harus melawan arus. Kalian harus ngikutin apa kata hati kalian. Oke? Jadi yang improve dari luar, kalian akan doa kalian bakal dikabulkan dengan cara yang gak terduga-duga. Dan yang improve dari dalam adalah kalian akan lebih sadar, lebih tahu apa yang kalian mau dalam kehidupan ini. Oke. Sebentar aku ganti lampunya. Oke, pesan terakhir untuk file nomor 1. Apa yang membaik dalam hidup mereka di tahun 2025? Yang membaik dalam hidup mereka di tahun 2025. Apa yang akan membaik dalam hidup file 1 di tahun 2025? Ya kan? Don't dim to fit in. Jangan sampai kamu jadi sama kayak orang lain sehingga keunikan atau sinarmu itu hilang. Jangan. Ya, be the page of wands, be this page of wands, be this rebel ya. Be this rebel. Don't be the same like everyone else. Jangan melulu mikirin materi, jodoh yang di atas kertas perfect tapi kaliannya nggak ada chemistry sama sekali sama kalian. Jangan ngambil keputusan cuman kalian pengen melarikan diri dari kesulitan atau pengen sesuatu cepat beres. Oke? Jadi itu yang akan ya ini seperti lebih ke advice ya.
Ya, kamu itu ada misi khusus di dunia ini. Kamu ditakdirkan jadi orang yang spesial. Jadi apa yang membaik sebenarnya bukan membaik kayak magic sih ya. Kalian tuh kayak akan jadi lebih berani tahun 2025, lebih nekat. Tapi nekatnya bukan nekat yang ke arah yang keliru, tapi nekat ke arah yang benar. Ya. Blessing, improvement. Udah 47 menit aja. Yang membaik di tahun 2025 buat file 1. Kalian akan sadar kalau kalian tuh spesial ya. Kalian akan sadar kalau kalian tuh spesial. Dan kalian akan menyingkap misteri tentang kalian harus jadi siapa di dunia ini. Kalian harus cari kerjaan yang bagaimana, bahagiamu di mana. Kalian akan tahu. Tapi kartunya itu death karena kalian mungkin menganggap, aduh, aku kalau berubah total itu serem banget. Tapi sebenarnya enggak. Karena di kartu death ini sebenarnya cuma orang tua yang udah sakit-sakitan tapi kelihatannya kayak monster. Jadi kalau kalian mengalami satu peristiwa di mana kalian harus ditendang keluar dari zona nyaman, itu karena kalian itu justru akan membawa kebahagiaan buat kalian ya. Jadi blessing in disguise. Yang membaik di tahun 2025, kalian akan diberi kesempatan untuk bersinar, untuk menjadi diri kalian sebenarnya, bisa lebih bahagia gitu ya. Jadi kayak ditendang dari zona nyaman. Mungkin akan ada peristiwa-peristiwa di mana kalian aku udah nggak tahan lagi, aku akan jadi diriku sendiri. Tapi jangan ngambil keputusan gegabah. Maksudnya gini, seperti aku bilang tadi, kalau kalian nggak tahan lagi, semoga itu membuat kalian menyadari apa yang tepat buat kalian, dan bukannya dari sesuatu yang toksik pindah ke sesuatu yang sama toksiknya gitu ya. Apa yang akan improve di tahun 2025? Sacred Lotus, Sunset. Ya, jadi satu fase di kehidupan kalian akan berakhir. Jadi waktu itu berjalan dan kepahitan, kepedihan itu akan memudar bersama dengan matahari terbenam ya. Jadi Tuhan akan membukakan jalan baru buat kalian. Sacred Lotus, Compassion in Action. Ini kalian harus lebih sayang pada diri sendiri. Mungkin di mata orang kalian seperti pintu bobrok ini, tapi di dalam pintu bobrok ini ada permata, ada bunga teratai yang kudus. Jadi ya, jadi beda, jangan malu untuk jadi beda. Dan di tahun 2025 kalau kalian ikutin saran ini, kalian akan bersinar. Oke? Ya, udah cukup panjang, jadi aku sudahi dulu. Kalau kalian mau private reading, silahkan hubungin kontakku di bawah di description box. Dan sampai ketemu di pembacaan berikutnya. Bye bye. Halo buat wandering soul semua yang memilih file 2 atau Disney Villain Tarot. Ini akan menjadi general reading kalian tentang apa yang akan membaik di tahun 2025 buat kamu ya. Apa yang akan membaik di tahun 2025 buat kamu. Jadi ini mencakup kehidupan kalian secara umum, tidak secara khusus membahas percintaan atau karir. Kalau kalian mau lihat pembacaan tentang karir, aku ada upload sebelumnya, nanti aku kasih linknya di bawah. Oke, sebelum mulai kita pakai Oracle card dulu, Angel Oracle. Apa yang akan baik di kehidupan file nomor 2 di tahun 2025? File nomor 2. File nomor 2. Buat file wandering soul yang pilih file nomor 2, apa yang akan baik di kehidupan kalian di tahun, apa yang akan baik di
kehidupan mereka di tahun 2025. Oke. Wah, ini kartu keluar lagi, ya kan? Aku bilang belakangan ini pilih kartu itu energinya kayak energi kolektif. Jadi bacaannya mirip-mirip. Coba kita lihat lagi. Big Happy Changes. Ini hampir mirip dengan pile 1, tapi kayaknya ini lebih Big Happy Changes-nya itu benar-benar, kalau pile 1 itu situasinya improve-nya pelan-pelan. Jadi seperti sebenarnya pile 1 itu mereka berada dalam situasi yang kurang menguntungkan, supaya mereka sadar diri mereka siapa, supaya mereka sadar aku harus jadi apa gitu. Kalau Big Happy Changes ini lebih ke mungkin perubahan yang kalian harapkan akan terjadi gitu ya. Jadi kalian sudah memimpikan sesuatu dan impian itu akan jadi kenyataan, atau kalian sudah berusaha, sudah kerja keras, belum lihat hasilnya. Nah, di tahun 2025 mungkin hasilnya kelihatan, atau situasi eksternal, perekonomian dan sebagainya membaik gitu ya. Cuman aku masih penasaran sama no ini. Bottom of the decknya sama lagi, not the right time. Don't stop, jangan nyerah. Ini sepertinya gini, ini lebih ke hasil. Jadi kalian ini sudah berusaha, mungkin selama tahun 2024 nih kalian berbisnis, mungkin bisnisnya lagi lesu atau gimana. Nah, tahun 2025 agak membaik gitu ya, atau ada relationship, hubungan keluarga yang membaik. Jadi ini dibilangnya ini no sama not the right time, ini lebih kayak menjawab pertanyaan kalian, kok belum ada hasilnya sih. Not the right time, tapi 2025 nanti the right time gitu ya. Let go lagi. Coba aku mau klarifikasi apa ini no. Please clarify no. Oh, jangan pakai ini deh, pakai angel answer aja. Sorry, bukan angel answer tapi romance angel. Please clarify the no card. Apanya yang no? Buat pile 2, apa yang akan baik di tahun 2025? Kenapa jawabannya no? Kenapa jawabannya no? Your soulmate may differ from your usual type and expectation. Keep an open mind. Kayaknya mirip-mirip pile 1 ini message-nya. Jadi rejection is protection. Apa yang kalian harapkan atau inginkan itu mungkin belum terjadi, bukan karena kayaknya kalian sudah di jalan yang benar tapi belum ngelihat hasil karena waktunya belum tepat, atau karena ada sesuatu yang lebih baik. Keep an open mind. Karena ini memang kartu oracle deck buat romance ya, tapi aku rasa your soulmate may differ from your usual type and expectation. Ini kayaknya dibilang ada kejutan tahun 2025. Jadi mungkin yang kamu bayangkan, yang kamu doakan, yang kamu pengenin banget itu bukan yang terbaik. Yang terbaik justru yang gak kamu duga-duga. Jadi keep an open mind ya, tetap berpikiran terbuka gitu ya. Pesan apa lagi mungkin? Getting to know each other, saling mengenal as you reveal your innermost self. Ini kelihatannya no ini kamu harus lebih mengenal diri sendiri. Jadi ini sih dibilangnya getting to know each other, kamu sama pasangan kamu, tapi ini lebih ke yang akan baik di tahun 2025 adalah mungkin keinginan kalian
kecapai keinginan yang sekarang, tapi akan ada anugerah yang jauh lebih besar, dan pada saat itu kamu tahu, oh pantesan doa aku belum dikabulin, karena ada yang lebih baik, ada yang lebih cocok untuk aku. Dan getting to know each other ini seperti kayak lebih kenali dirimu sendiri. Apa benar yang kamu inginkan itu cocok buat kamu? Apa benar kerjaan impian atau keinginan apapun, atau jodoh gitu yang kamu inginkan, atau pengen cepat-cepat nikah, apakah itu pilihan terbaik buat kamu? Getting to know yourself. Coba kenali dirimu sendiri dulu. Oke. Sekarang kita lihat kartu tarotnya ya. Ya, ini bacanya mirip-mirip file 1. Makanya aku cuma pakai 2 file di pilih kartu kali ini, karena energinya biasa mirip-mirip. Untuk file nomor 2 Spirit, apa yang akan membaik di tahun 2025? Apa yang akan membaik di kehidupan mereka di tahun 2025? Eksternal dulu. Apa yang akan membaik dalam kehidupan mereka di tahun 2025? Ini hampir mau keluar. Apa yang akan membaik di kehidupan mereka di tahun 2025? Apa ini? Three of Wands. Nah, ada Three of Wands, ada Four of Wands. Iya, kayaknya sesuatu akan take off ya, lepas landas. Jadi apa yang kamu usahakan selama ini akan lepas landas, tapi dengan cara yang nggak terduga-duga. Kayak misalnya nih, kamu lagi masak sop, terus kamu tungguin gitu, kapan ini mendidih, kapan ini siap. Terus kamu tinggal sebentar, dia bubbling up gitu, mendidih, langsung twing keluar ini wands-nya gitu ya. Jadi di saat yang kamu gak duga, dengan cara yang kamu gak duga, dengan know ini sama getting to know each other and keep an open mind ya. Lebih ke keep an open mind sih. Jadi waktu, tempat itu coba untuk lebih fleksibel. Jangan terlalu kayak seperti kalian ngontrol semesta, harus aku maunya ini jam segini, waktu segini, bulan segini, hari segini, yang terjadi harus ini. Jangan, karena kamu mungkin belum kenal diri sendiri. Mungkin yang semesta siapkan itu justru lebih cocok buat kamu yang sebenarnya gitu. Apakah itu jodoh, apakah itu kerjaan, apakah itu entah passion atau apa, atau sesuatu yang pengen kamu kejar. Apalagi yang membaik di tahun 2025 buat file 2 eksternal, kehidupan eksternal. Ten of Cups. Nine of Coins. Blessing banget ini. Ini sama kayak file 1, cuman ini lebih cepat manifestasinya. Kalau file 1 baru kayak seperti berharap, berdoa, bertahan sampai situasi perlahan-lahan membaik. Kayak ada ujiannya sedikit juga. Kalau kamu ini kayak seperti ya sama sih sebenarnya, cuman ya sebenarnya hampir sama sih, cuman nggak tahu kenapa kayaknya ini ngerasanya lebih dor gitu loh. Three of Wands, Four of Wands. Three of Wands ini bisa jadi tahu-tahu ada orang yang ngajak kalian kolaborasi dalam bidang yang kamu senengin, atau kalian ketemu orang yang sejiwa, sevibrasi gitu, orang yang sama-sama asyik gitu. Ten of Cups ini dream come true sih kayaknya. Dream come true, kalian mungkin akan dapat
kerjaan atau peluang yang gak cuma mendatangkan excitement, tapi juga bikin kalian itu rasanya kayak I can't believe this gitu loh. I can't believe this. Kayak menang lotre. Tapi bukan uangnya, tapi kayak seperti ya dream come true gitu lah. Tapi ada uangnya juga. Nine of Coins, kalian akan lebih kayak akan dapat rezeki lah. Rezeki. Dan sesuatu yang selama ini kalian usahakan, kalau kalian bisnis atau apa, itu akan jadi kenyataan. Mulai kelihatan hasilnya gitu ya. Jadi kalau kalian selama ini ada bisnis yang sebenarnya kalian seneng, oh iya, makanya tadi ada don't stop ya di deck ini, cuman udah aku kocok lagi di bottom of the decknya. Jadi kalau kalian selama ini bertanya-tanya, kenapa ya aku belum dapet hasil, kenapa aku nggak ngeliat ada perubahan dalam hidupku, cuman soal timing aja, sama caranya, sama datangnya itu nggak terduga-duga gitu. Bisa kayak seperti gini, misalnya kamu content creator, terus kamu konten di YouTube tapi view-nya dikit, terus kamu kayak aku nih, aku dulu nggak pernah mau install TikTok karena aku merasa TikTok tuh kayak bikin ketagihan. Tapi terus aku coba-coba bikin konten di TikTok, buka account TikTok, dan viewsnya naiknya jauh lebih cepet, kayak 10 kali lebih cepet daripada YouTube. So itu keep an open mind, ada cara lain gitu, cara yang mungkin kamu nggak duga, tapi justru bisa mendatangkan hasil yang kamu mau dan bahkan lebih lagi gitu. Apa yang akan membaik dalam kehidupan dari internal pile nomor 2? Secara internal apa yang membaik di 2025 pile nomor 2? Secara internal apa yang membaik di tahun 2000? Apa yang membaik di tahun 2025 secara internal buat pile nomor 2 dari dalam diri mereka? Satu lagi mungkin. Oh, the Devil, Knight of Swords, Nine of Wands. Ada pertentangan batin. Kamu akan jadi lebih santai ya kayaknya. Coba aku klarifikasi Devil. Klarifikasi pakai oracle aja. Biasanya Devil itu ya, di sini ada sosok monster ya di film Disney. Dia yang menguasai semua kayak roh-roh, hantu-hantu gitu ya. Coba, kenapa Devil? Kenapa Devil itu perubahan internal yang membaik untuk pile nomor 2 di 2025? Kenapa Devil? Why the Devil? Apa maksudnya? Why the Devil? Wah, kebanyakan. Why the Devil? Kenapa Devil itu membawa perubahan lebih baik untuk pile nomor 2? Passion. Allow your heart and soul to sing with joy.
Jadi ini kayak seperti devil itu kan biasanya lebih kayak ke apa ya, sesuatu yang nggak baik, sesuatu yang nyandu gitu ya. Tapi di sini kayaknya devil lebih ke kamu menemukan sisi lain dari dalam dirimu yang selama ini terpendam, yang minta dibebaskan. Kayak lebih ke shadow side ya, shadow work, shadow side. Jadi sisi diri kamu yang mungkin kamu anggap tabu gitu ya, atau orang lain anggap tabu, tapi bisa jadi kekuatan kalian gitu, kayak passion, lebih ke passion. Ini juga bisa berarti devil tuh kadang-kadang temptation ya. Tapi ini kayak kalau digabung sama fashion, mungkin tahun 2025 kalian lebih berani flirting sama flirting gitulah. Maksudnya lebih percaya diri, lebih nemukan sisi sensualmu gitulah. Interesting ya. Retreat, it's time to disconnect from the world. Very soon. Really decide what you want so that it comes to you now. Ya, jadi ini kalian kayak lebih sensual, lebih berani, lebih passionate. Sama retreat nih kayak seperti I will make my own way gitu. Bisa juga membebaskan diri dari sesuatu yang mengekang kalian ya. Karena biasanya devil itu kayak seperti ngontrol atau ngerantai orang, tapi ini kayak seperti devilnya bangun gitu. Bangun dari tidur atau dibebaskan dari sesuatu yang bikin dia tidur. Jadi lebih seperti kebangkitan, bukan kebangkitan spiritual, tapi kebangkitan shadow, sisi gelap kalian yang udah lama terpendam. Jadi sisi gelap itu kayak seperti sesuatu yang sebenarnya bisa jadi baik, atau sesuatu yang bisa bikin kalian itu menjadi orang yang unik, menyenangkan, rame, tapi diredam malah jadi kayak seperti jadi apel busuk di dalam gitu. Tapi kalau dikeluarin gini deh, coba nonton film Turning Red. It's about releasing your messy side. Coba deh nonton film Turning Red, terutama di bagian saat si Meme bilang sama ibunya, I like boys, I lie mom, I like boys, I like loud music, I like gyrating, I'm 13, deal with it gitu. Maksudnya aku udah remaja, aku gak mau nurutin kemauan orang tua, belajar, aku juga pengen having fun. Jadi itu yang akan berubah lebih baik di tahun 2025 buat kalian. Wow, oke. Jadi ini ada pertentangan antara kalian dan seseorang yang gak pengen kalian berubah ya, sosok ibu mungkin. Tapi kalian nih Knight of Wands, kalian akan ya, Knight of Wands ini sama Devil hampir sama tuh kan, kayak seperti wih gitu. Ace of Cups ini akan mendatangkan romance mungkin dalam hidup kalian ya. Kalian pasti masih akan ada pertentangan antara sisi gelap kalian sama sisi yang kalian ingin perlihatkan ke orang lain. Aku itu alim, aku itu gimana. Tapi true love, lovers ya, ini di tahun 2025 kalian akan menemukan true love secara harfiah, dengan bangunnya sisi sensual kalian, dengan bangunnya sisi nakal kalian, nakal dalam arti positif ya, sisi flirting kalian, sisi flirty, sisi centil gitu ya, sisi centil, sisi tengil, itu kalian akan bangkit, dan itu akan pertemuan kalian dengan soulmate kalian mungkin, atau dengan sesuatu yang kalian senangi, yang berjodoh sama kalian gitu ya. Please clarify the Knight of Swords.
clarify the Knight of Swords, bukan Nine of Swords, Knight. Give your relationship a chance, work on your partnership. Knight of Swords, love yourself first. Ya, ini sisi nakal, sisi tengil kalian gitu ya. Kalian akan lebih berani untuk speak up. Kalian akan lebih berani untuk bilang enggak sama orang lain. Trust, this situation is calling for you to have faith. Kalian akan lebih berani belak-belakan sama orang lain, terang-terangan. Jadi kalian akan lebih berani mengemukakan pendapat kalian tentang siapa diri kalian dan kenapa kalian harus memilih jalan yang kalian pilih gitu. Kalian akan lebih percaya diri dengan Knight of Swords. Berani mengungkapkan apa yang ada di dalam benak dan hati kalian ya. Love yourself first. Self-respect. Ya, kalian akan jadi lebih berani, jadi lebih bold gitu ya, dan ini akan menarik jodoh ke dalam kehidupan kalian. Oke? Ini yang membaik secara internal ya. Knight of Swords juga bisa berarti kalian tahu maunya kalian apa. Kayak ada pencerahan, kejelasan. Ini Nine of Coins, ini Nine of Wands. Ini kayaknya kayak seperti kalian lebih percaya diri dengan Nine of Wands. Ini kan si ratu di depan cermin ya. Mirror mirror on the wall, who is the fairest of them all. Jadi kalian tuh lebih pede gitu dengan sama penampilan gitu. Mungkin kalian ngerubah penampilan juga, yang biasanya rambutnya biasa hitam terus dicat gitu. Jadi kalian kayak lebih menyala gitu loh. Menyala. Nine of Wands. Verify. New love. New love-nya juga nggak selalu berarti ada orang baru masuk dalam hidup kalian, meskipun ada buat sebagian dari kalian ada new romance ada. Tapi ini juga bisa berarti kalian lebih mencintai diri sendiri gitu. Kayak lebih menghargai diri sendiri. Lebih tahu nilai diri kalian ya. Lebih tahu aku ini bukan dengan cara yang narsis ya, tapi aku ini sebenarnya hebat, aku ini berbakat. Dari yang tadinya rendah diri atau nggak percaya diri, jadi menyadari kalau kamu tuh layak dicintai gitu lah. Ya kan, you deserve love ya, you deserve love, you are lovable ya kan, energinya sama kan, kayak energi go for it gitu, energi fighting gitu. Forgiving and learning. As you release and heal the past, you experience more love in your present moment. Ya, jadi ada orang yang kamu mungkin selama ini butuh approval dari orang tua atau dari orang yang kamu hormati gitu ya. Dan orang ini nggak tergerak hatinya, kaku gitu. Maksudnya dia nggak bisa nerima kamu apa adanya. Dan akhirnya kamu akan kayak lepas, aku nggak butuh approval orang ini. Orang ini nggak mau nerima aku, ya sudah. Aku berharga. Aku mungkin berbeda dari orang ini, dari apa yang mereka mau. Tapi setiap orang berbeda, setiap orang unik, dan setiap orang punya jalannya sendiri. Kalau aku berbeda, itu bukan salahku, gitu. Ya. Honeymoon at the bottom of the deck, jadi enjoy the bliss of holiday time together. Mungkin kalian akan di tahun depan kalian berani traveling. Ini ada kapal, ini ada kapal, sih. Jadi kalian akan ambil keputusan. Misalnya kalian burn out
harus selalu ikut. Selama ini mungkin kalian mengutamakan orang lain, sekarang kalian love yourself first. Aku mau liburan, aku butuh liburan. Terus kamu ambil keputusan, oke, kita pergi liburan. Oke. Express your love, lebih mengekspresikan perasaan kalian ke dunia gitu ya. Yeah, so that's going to be what improve in 2025. Sekarang kita ambil kartu oracle terakhir, pesan terakhir. Boleh ditonton juga ya, file nomor 1 itu pembahasannya lebih panjang lebar, tapi sebenarnya mirip. Yang membaik di tahun 2025 untuk file 2. Yang membaik di tahun ya, what lights you up, apa yang membakar jiwamu. Oke, kita lihat dulu ini apa. You are already doing it, stop overthinking, keep facing your true north. Ya, ini bedanya pal kamu sama pal 1. Pal 1 masih kayak, aduh gue mesti gimana ya, kenapa gue ngerasa begini, kenapa gue ngerasa resah, kenapa gue merasa terperangkap, gue harus gimana. Terus mereka tuh kayak seperti mau asal aja, pokoknya gue harus kabur dari sini gitu. Tapi nggak tahu mau kemana. Kamu sudah tahu mau kemana. Mungkin kamu sudah bisnis sendiri. Kamu sudah kayak seperti mulai meniti jalan kamu sendiri. Cuman kadang-kadang kamu masih ragu. Kamu masih cari approval orang. Kamu masih bertanya-tanya, ini salah apa bener ya. Tapi ini konfirmasi. You are already doing it. Kamu udah benar jalannya. Stop overthinking, nggak usah overthinking banyak-banyak, tetap berhenti, terus jalan, jangan berhenti ya. Jadi tahun 2025 tahun kalian, your year. Yes, just say yes. Ini kalau kamu mau tahu ya, ini memang dibilangnya no ya, tapi no ini kayaknya lebih ke kenapa sekarang kok belum, tapi tahun 2025 iya gitu. Kalau kamu tetap jalan terus, ilangin self doubt, oke? Ilangin self doubt. Mungkin sekarang kalian belum siap, tapi tahun 2025 kalian kayak lebih siap, lebih pede, dan pas kalian lebih pede, lebih siap, lebih kayak kenal diri sendiri, lebih sayang diri sendiri, lebih bisa memaafkan diri sendiri, itu rezekinya yang kalian nantikan akan datang semuanya, oke? Ya, bottom of the deck-nya unbound, releasing soul pattern, contract, and past life. Jadi kalian akan breaking, kayak melepaskan diri dari satu pola yang sifatnya karmik. Jadi selama ini kalian terikat sama mungkin keluarga, sama pola yang terus menerus berulang dalam kehidupan keluarga atau kehidupan kalian yang dari asalnya tuh dari nenek moyang kalian, itu kalian akan melepaskan diri gitu ya. Jadi menjadi diri kalian sendiri. Aku cuman mau kasih lihat ini keterangan di guidebooknya supaya kalian lebih yakin lagi. Tuh, lihat. Cuman yes. Jadi kalau tahun 2025 ada sesuatu yang bikin kalian berbunga-bunga, dan itu bukan kayak seperti berbunga-bunganya delusional atau apa ya. Itu kayak seperti kamu ini selama ini terlalu hati-hati, dan sekarang kamu ingin cari jalan kamu sendiri. Terus di tahun 2025 kamu akan menemukan sesuatu yang bikin kamu merasa hidup. Just say yes to it. Okay? Just say yes to it. Ya, kamu ada ini ada hubungan sama misi jiwamu. Your guidance is divinely guided. Kamu dituntun kok. Roboh ini nanti jadi kayak apa sih? Kehidupan kamu yang lama, pokoknya tahun 2025 kamu jadi orang yang berbeda dan lebih bahagia, nggak sama dengan yang dulu. Dan mungkin kamu juga udah nggak peduli orang mau bilang apa, kok kamu berubah jadi kayak gini sih, jadi aneh. Ya nggak apa-apa, gue memang aneh gitu, aneh, tapi yang penting gue happy, yang penting aku diciptakan tuh jadi aneh. unik. What's improving in 2025 for pile number 2.
change beckons, ya perubahan memanggil kalian. The path is shift, ya sebelumnya hidup kalian gelap gini, terus kalian ngelihat cahaya, kalian mendapat pencerahan. Ya, path kalian itu bergeser, berubah. Jalan kalian itu mengarah ke arah yang baru. Jangan takut karena saat perubahan itu memanggilmu. Ya, jangan takut, jangan ragu. Keep an open mind. Jadi kayak ya, jadi kamu mungkin pola pikirnya selama ini kadang-kadang masih kaku, masih berharap kayak seperti hasilnya mungkin harus begini, tapi hasilnya nanti beda dan justru bikin kamu lebih senang gitu loh. Walkabout. Ya, jadi hidup nih kayak seperti suatu journey ya. Jadi kamu selama kamu terus berjalan, kamu jadi semakin tahu diri kamu sendiri itu seperti apa. Dan ini kayak seperti the road less traveled. Jadi kamu itu akan menempuh suatu perjalanan hidup yang berbeda. Jadi kalau misalnya turis pergi ke tempat wisata, biasa tempat wisata yang bagus-bagus kayak Lotte World atau kayak gitu-gitu ya. Tapi kamu cari tempat-tempat yang jarang orang datang, karena kamu memang ditakdirkan untuk memiliki misi jiwa yang berbeda dari orang-orang lain. Oke. So that's your reading file nomor 2. Semoga bermanfaat. Kalau kalian suka, like, subscribe, dan kalau kalian butuh private reading, detailnya bisa kontak aku di bawah, WA, Instagram, DM. Ya, itu aja, dan semoga sukses. Sampai ketemu di pembacaan berikutnya. Bye bye.